untuk anak-anak. Jadi kalian harus mempersiapkan alat tulis dan buku tulis. Kemudian tugas kalian yaitu mencatat hal-hal penting yang ada di video ini dan cukup 1 lembar kertas saja, tidak boleh lebih. Jadi jangan lupa, kan ini kertas, nah di atasnya ditulis nama, kemudian absen sama kelas. Nah itu jangan lupa ya, itu penting, wajib ditulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kamilia Konita, bisa dipanggil Bu Konita atau Bu Nita. Di sini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran prakarya untuk kelas 9A sampai H. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu prakarya. Nah, prakarya itu berasal dari kata pra juga karya. Pra memiliki arti makna belum, serta karya sendiri adalah hasil kerja. Prakarya dapat didefinisikan ialah sebagai hasil kerja yang belum jadi. Nah, prakarya dalam pembelajaran adalah karya yang dihasilkan dengan tangan, mengandung arti kecakapan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan cepat, dan tepat. Kemudian, apa sih manfaat prakarya? Jadi, manfaat prakarya tersebut akan menumbuhkan sifat inovatif serta juga kreatif anak. Selain dari itu juga bisa mencerdaskan anak serta juga meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Skill atau keterampilan yang dikembangkan dari sejak kecil akan dapat berguna bagi masa depannya. Disebabkan karena keterampilan itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari, baik itu untuk sendiri serta orang lain. Jadi dalam pelajaran prakarya ini kalian akan dilatih skillnya agar bisa untuk berpikir kreatif dan membuat sesuatu karya yang kreatif juga, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sendiri maupun orang lain. Nah, untuk selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari dalam semester ganjil ini atau semester 1? Jadi dalam prakarya itu ruang lingkupnya ada 4, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, kemudian yang akan kita pelajari dalam semester ini yaitu kerajinan dan pengolahan saja. Kerajinan dan pengolahan. Nah, jadi bisa dilihat ya di slide-nya ini bahwa yang aspek kerajinan akan kita selesaikan dalam waktu 8 kali pertemuan. Kemudian PTS, selanjutnya yaitu pengolahan. Nah, pengolahan itu di bab 2 juga 8 kali pertemuan. Jadi prakarya dalam 1 semester ini, kalian harus tahu bahwa 1 semester itu 16 kali pertemuan. Nah, jadi sama Bu Konita dibagi 2, yaitu kerajinan dan pengolahan. 8 pertemuan dan 8 pertemuan. Oke, kerajinan bab 1 dan pengolahan yaitu bab 2. Kemudian setelah bab 1 pastinya kita akan melaksanakan PTS. Setelah PTS kemudian lanjut ke bab 2. Nah, di 8 kali pertemuan ini pasti kita akan ada ulangan harian, ada pembuatan karya, kemudian ada kuis atau penugasan yang lainnya. Nah, masih ingat kan apa saja yang akan kita pelajari, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Nah, kompetensi dasar dari aspek kerajinan ada 4, yaitu 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Selanjutnya 4.1 yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Untuk 3.2 yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Dan untuk kompetensi dasar yang terakhir yaitu 4.2 yaitu merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar di aspek pengolahan. Yang pertama yaitu 3.1 memahami pengetahuan tentang prinsip rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan. Ada daging, telur, dan susu. Dan perikanan yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat.
yaitu 4.1, kalian pasti sudah bisa membaca sendiri ya. Di sini bakal membacakan lagi, yaitu mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan dan atau melakukan pengemasan. Selanjutnya 3.2 yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Kemudian yang 4.2 yaitu membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat serta menyajikan dan atau melakukan pengemasan. Nah, jadi agar kalian memiliki gambaran apa saja peta materi atau materi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab 1. Nah, jadi ini peta materi bab 1 atau bab kerajinan tadi. Nah, kita akan membuat kerajinan bahan keras. Ya, bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri ya. Jadi itu gambarannya, materinya apa saja di bab 1. Nah, selanjutnya ini bab 2. Bab 2 itu tentang pengolahan makanan hasil dari peternakan dan perikanan. Jadi nanti kalian mengolah hasil peternakan dan perikanan itu menjadi sebuah olahan makanan. Jadi setelah membaca yang sebelumnya yaitu peta materi, juga KD, nanti ini juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nanti itu siswa atau kalian tuh harus bisa apa sih? Nah, yang pertama yaitu siswa bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga yaitu memahami teknik, pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir yaitu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri, dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran dari bab 2 yang pengolahan. Nah, itu maaf ada salah ketik yaitu sebenarnya bab 2. Nah, setelah mempelajari bab 2, siswa mampu menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Kemudian yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah aspek penilaian. Penilaian ini ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan ini Ibu akan mengambil dari penugasan, ulangan harian, PTS, dan BAS. Kemudian untuk keterampilan, ya kalian pasti tahu kan ya, pasti dari pembuatan karya. Kalian membuat karya, kemudian akan Ibu nilai, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sikap. Di sini Ibu juga menilai ya. Jangan kira walaupun kita daring Ibu nggak bisa menilai kalian. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 yaitu kehadiran, ketepatan waktu pengumpulan tugas, dan kesopanan terhadap guru dan antar teman. Dari sini pasti beda nilainya. Ketika anak-anak yang mengumpulkan tepat waktu, kemudian terlambat, misalnya ada yang absen, nah itu Ibu menilai dari situ. Kalau kalian sering tidak masuk ketika pelajaran prakarya, maka nilainya juga berbeda dengan yang sering masuk. Kesopanan terhadap guru dan antar teman. Jadi ketika di grup atau ketika kalian
misalnya berdiskusi dengan teman kalian, itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Misalkan ada yang ngomong jelek atau ngomong kotor atau yang tidak berkaitan dengan prakarya, nah itu nanti akan ibu catat, ini namanya siapa, dari kelas mana, nah itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami ya, nanti ibu akan menilainya dari 3 aspek itu, perlu dipahami juga. Jadi kan kita membuat kesepakatan di awal, kalau misalnya ada yang nggak hadir, nggak mengumpulkan tugas ya, otomatis nanti ada konsekuensinya sendiri ya, ada konsekuensinya. Nah kemudian jangan lupa, kan ibu ada tugas tadi ya, mencatat hal-hal penting. Nah jadi itu merupakan bukti kalau kalian itu menyimak dan melihat video ini. Oke, jadi tugasnya dikumpulkan lewat WhatsApp secara personal, kontak ke nomornya Bu Konita, sudah ada di grup. Jadi kesimpulannya untuk hari ini yaitu kita sudah mengetahui apa saja yang akan dipelajari dalam 1 semester ya, aspek kerajinan dan aspek pengolahan, ada 2. Nah sekian anak-anak, jangan lupa untuk selalu semangat belajar dari rumah. Kemudian jangan lupa juga menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.